Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah presentasi dari kelompok 6 yang berjudul Bahasa dan Budaya Pentingnya Persekutuan. Kelompok 6 ini terdiri dari 4 anggota, yaitu yang pertama saya, Aisyah Amalia Cahyani, yang kedua Fani Rezekiana, yang ketiga Nurnilam Cahya, dan yang keempat Rahel Patricia. Bahasa dan budaya pentingnya persekutuan. Bahasa merupakan inti interaksi manusia. Bahasa memungkinkan kita untuk bertukar pandangan abstrak, memisahkan kita dari binatang dengan mengizinkan kita untuk mengatakan dan menuliskan ide yang abstrak. Bahasa merupakan aspek yang penting dalam belajar komunikasi antar budaya. Pentingnya bahasa dalam masyarakat kontemporer meningkat sebagai akibat dari globalisasi dan imigrasi yang terus mempertemukan orang dengan latar belakang budaya yang berbeda. Akibat perbedaan bahasa baik di Amerika Serikat maupun secara internasional digambarkan dalam contoh berikut. Pertama, sebagai tambahan, sekolah dasar di California harus berhadapan dengan lebih dari 300 bahasa. Kedua, tes dasar untuk memperoleh SIM di California didaftarkan dalam 32 bahasa, mulai dari bahasa Amharic sampai bahasa Vietnam. Ketiga, diakibatkan peningkatan jumlah imigran yang tidak dapat berbicara bahasa Inggris. Rumah sakit di Amerika Serikat menggunakan sistem video conference untuk berhubungan dengan penerjemah di tempat yang jauh. Untuk sekali jasa penerjemah, Language Access Network menyediakan 24 jam dalam seminggu akses dalam 150 bahasa. Selanjutnya atau yang keempat, bagi 5,5 juta pelajar di Amerika Serikat, bahasa Inggris merupakan bahasa kedua. Yang kelima, kebutuhan untuk mempelajari bahasa Inggris mengakibatkan banyaknya ibu-ibu dan anak-anak asal Korea untuk pindah supaya anak-anaknya dapat menghadiri sekolah di negara yang bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris, sedangkan sang ayah tetap tinggal di Korea. Yang keenam, sebagai respon terhadap meningkatnya peranan Cina di dunia internasional, ada sekitar 40 juta orang di dunia ini yang sedang belajar bahasa Cina Mandarin. Peranan sosial budaya dari bahasa. Yang pertama ada pertukaran komunikasi. Bahasa berperan penting dalam komunikasi, yaitu secara langsung menyatakan atau bertukar pemikiran atau pandangan mengenai orang lain. Yang kedua ada bahasa dan identitas. Bahasa sangat berperan besar dalam membentuk dan menyatakan identitas. Identitas etnis juga berasal dari bahasa. Penggunaan bahasa juga berperan untuk mengatur orang dalam kelompok sesuai faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, dan bahkan level sosial ekonomi. Yang ketiga ada bahasa dan persatuan. Bahasa dapat menolong kita mempertahankan catatan sejarah yang mempersatukan kita. Sayangnya, persekutuan yang dibentuk dari bahasa dapat menjadi faktor pemecah ketika manusia mulai mengidentifikasi bahasa ibu mereka terlalu kuat dan merasa terancam oleh bahasa lain. Selanjutnya ada bahasa dan budaya. Bahasa merupakan sejumlah simbol atau tanda yang disetujui untuk digunakan oleh sekelompok orang untuk mengidentifikasikan arti. Hubungan antara simbol yang dipilih dan arti yang disepakati kadang berubah-ubah. Perbedaan pelafalan atau aksen antara negara pengguna bahasa Inggris merupakan hasil dari imigrasi dan evolusi bangsa. Rubinstein menjelaskan proses ini. Sekali lagi, konsep geografis membantu dalam menjelaskan alasan perbedaan tersebut. Mulai dari mereka tiba di Amerika Utara, penjelajah mulai untuk melafalkan kata-kata yang berbeda dari negara Inggris. Perbedaan tersebut adalah hal yang normal, karena interaksi antara dua kelompok tersebut membatasi pertukaran surat dan hasil cetak lainnya dibandingkan dengan komunikasi langsung. Selanjutnya ada variasi bahasa. Yang pertama ada aksen. Aksen merupakan variasi dalam pelafalan yang terjadi ketika orang menggunakan bahasa yang sama. Hal ini terkadang merupakan akibat dari perbedaan geografis dan historis. Aksen seseorang yang mahir dalam beberapa bahasa cenderung memiliki aksen yang ketara dan kadang diasosiasikan dengan negara tertentu. Yang kedua ada dialek. Dialek dibedakan oleh perbedaan dalam kosakata, tata bahasa, dan bahkan tanda baca.
Bahasa Jepang kadang dianggap sebagai budaya yang homogen, memiliki banyak dialek dan beberapa seperti aksen Kagoshima-ben dan Okinawa-ben di bagian selatan, sangat rumit dimengerti oleh orang luar. Cina, yang juga dianggap memiliki 8 jenis dialek yang berbeda, yang disatukan oleh sistem penulisan yang umum, namun masing-masing tidak dapat dimengerti ketika diucapkan. Tentu saja, beberapa ahli menganggap dialek merupakan bahasa yang berbeda. Yang ketiga ada argot. Argot merupakan kosakata khusus yang asing bagi suatu subkultur atau kelompok. Di Amerika Serikat, banyak orang yang menggunakan kosakata khusus untuk mengidentifikasi mereka sebagai kelompok dari subkultur atau kelompok tertentu. Anggota dari kelompok tersebut menggunakan kosakata yang khusus untuk menggabungkan makna yang sebenarnya atau untuk menciptakan rasa identitas. Walau secara teknis sering disebut dengan jargon. Yang keempat ada slang. Slang menciptakan istilah-istilah yang digunakan dalam situasi yang sangat tidak normal, yang berfungsi sebagai cara untuk menandai identitas sosial atau linguistik. Slang dapat berdasarkan daerah, diasosiasikan dengan suatu subkultur, atau digunakan kelompok yang terlibat dalam usaha tertentu. Selanjutnya, saya akan membahas simbiosis antara bahasa dan budaya. Kita setuju dengan pernyataan Salzman bahwa budaya manusia dengan segala kerumitannya tidak akan berkembang dan tidak dapat dipikirkan tanpa bantuan bahasa. Alasan keterikatan bahasa dan budaya sederhana, keduanya bekerja sama dalam hubungan yang saling menguntungkan yang menjamin keberadaan dan kelangsungan keduanya. Untuk memiliki suatu budaya, bahasa dibutuhkan, sehingga anggota suatu kelompok dapat berbagi kepercayaan, nilai, dan perilaku, dan juga terlibat dalam usaha komunal. Sebaliknya, budaya dibutuhkan untuk mengatur pribadi yang berlainan ke dalam kelompok yang kompak, sehingga kepercayaan nilai dan perilaku serta aktivitas komunitas dapat terbangun. Nah, jadi jelaslah bahwa bahasa dan budaya tidak dapat dipisahkan. Tanpa keduanya, mungkin kita tidak dapat menikmati gaya hidup yang kita miliki sekarang. Sebenarnya, dapat dikatakan bahwa bahasa mencerminkan apa yang penting dalam suatu budaya. Sebaliknya, budaya membentuk bahasa. Hal ini berarti bahwa aspek-aspek budaya yang penting bagi anggota suatu masyarakat digarisbawahi dalam kosakata. Konsep mengenai hubungan simbiosis antara budaya dan bahasa disimpulkan oleh Carroll ketika mengatakan, sepanjang bahasa berbeda caranya dalam menyimbolkan suatu pengalaman objektif. Pengguna bahasa cenderung untuk memilih dan juga membedakan pengalaman secara berbeda sesuai dengan kategori yang ada pada bahasa mereka masing-masing. Selanjutnya, saya akan membahas bahasa sebagai cerminan nilai budaya. Jadi tidak peduli istilah yang digunakan, semuanya itu merujuk pada orientasi yang saling berhubungan yang menolong kita untuk memahami kepercayaan, nilai, dan perilaku suatu budaya. Orientasi ini juga dapat direfleksikan dalam isi dan penggunaan bahasa. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membandingkan bahasa Inggris Amerika dan bahasa Jepang sebagai cara untuk menunjukkan beberapa nilai budaya yang dipilih. Ada beberapa alasan mengapa kita membandingkan bahasa Inggris Amerika dan bahasa Jepang. Yaitu yang pertama karena ekonomi kedua negara ini itu saling berkaitan. Kerjasama keamanan Amerika Serikat dan juga Jepang merupakan penjaga keamanan di daerah Pasifik. Selanjutnya, ada tinggi dan rendahnya konteks. Komunikasi konteks tinggi adalah komunikasi yang bersifat implisit dan ambigu yang menuntut penerima pesan agar menafsirkannya sendiri. Komunikasi konteks tinggi bersifat tidak langsung dan tidak apa adanya. Komunikasi konteks tinggi mengandung pesan relatif banyak terdapat pada konteks fisik, sehingga makna pesan hanya dapat dipahami dalam konteks pesan tersebut. Dalam komunikasi ini, makna terinternalisasikan pada orang yang bersangkutan dan pesan lebih ditekankan pada aspek nonverbal.
Dalam komunikasi yang demikian, mengetahui suatu kata atau huruf hanya memberi sedikit makna apabila tidak mengetahui konteks penggunaannya. Ciri-ciri komunikasi konteks tinggi ini adalah yang pertama, komunikasinya yang singkat, kedua penuh arti, dan ketiga puitis. Komunikasi konteks tinggi ini sangat mungkin dipahami jika digunakan di dalam kelompoknya sendiri atau in-group, tidak untuk kelompok luar. Dalam komunikasi ini, mempercayai bahwa pandangan tidak dapat diubah oleh kelompok luar atau out-group. Di sini, peran kolektif tampak cukup menonjol dibandingkan individu. Sedangkan komunikasi konteks rendah adalah komunikasi yang bersifat langsung, apa adanya, lugas, tanpa berbelit-belit atau ngalor ngidul. Karakter komunikasi semacam ini biasa terjadi di barat. Mereka sukanya to the point dan tidak suka basa-basi. Pengirim bersikap tanggung jawab untuk menyampaikan secara jelas. Dalam komunikasi konteks rendah, pembicara diharapkan untuk lebih bertanggung jawab untuk membangun sebuah kejelasan, pesan yang meyakinkan sehingga pendengar dapat membaca kode dengan mudah. Ciri-ciri komunikasi konteks rendah yaitu bisa menggambarkan atau bisa juga menjelaskan hingga cukup tampak rinci dan panjang, dan saat itu juga disampaikan secara eksplisit. Budaya konteks rendah cenderung menganut waktu monokronik. Waktu monokronik adalah waktu yang berjalan secara linear. Waktu linear dianggap berjalan dari masa lalu ke masa depan, seperti garis lurus dan tidak pernah kembali. Waktu dianggap objektif, dapat dihitung, dihemat, dihabiskan, dan dibuang. Maka, waktu menjadi berharga, sehingga muncullah peribahasa, time is money. Selanjutnya, ada teknologi komunikasi dan bahasa. Komunikasi dan teknologi informasi telah berkembang pesat. Internet adalah salah satu penemuan terbesar dalam komunikasi dan teknologi informasi yang juga memberikan dampak besar bagi kehidupan manusia. Internet merupakan bagian dari komunikasi dan ekspansi teknologi, namun selain itu juga, internet menciptakan pola-pola baru dalam komunikasi. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi dapat menyediakan kesempatan yang bagi berlangsungnya komunikasi antar budaya. Internet sangat menjanjikan sebagai suatu sarana untuk meningkatkan komunikasi antar budaya bagi penyaluran respon-respon berisikan kebutuhan-kebutuhan pengembangan dari berbagai masyarakat yang berada di belahan dunia yang masih tertinggal secara digital. Karakteristik internet yang mampu melintas jarak dan batas benua, maka komunikasi bermedia internet memungkinkan terjadinya fenomena pertukaran antar budaya. Melakukan komunikasi menggunakan internet, menurut Edwy Arif Sosyawan, dibagi menjadi dua jenis komunikasi. Yang pertama, ada asynchronous communication, adalah komunikasi melalui media internet dengan pengirim dan penyampai pesan yang berinteraksi kemungkinan besar tidak berada pada kedudukan tempat dan waktu yang sama. Namun, pesan tetap sampai pada tujuan atau penerima. Jenis komunikasi ini diwakili oleh fasilitas email. Pesan yang dikirim harus melalui rute transmisi sebelum sampai pada ke alamat penerima. Dengan demikian, pesan harus mengalami jeda waktu. Sedangkan synchronous communication adalah komunikasi melalui internet dengan interaksi yang bersamaan waktunya. Jenis komunikasi ini diwakili oleh fasilitas Internet Relay Chat. Komunikasi ini menggunakan kata-kata sebagai pesan yang disampaikan dan diterima seketika seolah-olah sebagai percakapan, dan sama dengan komunikasi interpersonal. Kedua, ada online broadcast communication, merupakan istilah komunikasi yang dilakukan melalui fasilitas web. Meskipun bentuknya berbeda dengan materi dan fisik media klasik lainnya, namun, web memiliki syarat untuk menjadi media massa, yaitu memiliki unsur universalitas dan periodisasi. Terakhir, ada pernikahan antar budaya. Dalam komunikasi antar budaya, budaya lain akan memberikan pengaruh besar dalam setiap aspek pengalaman manusia ketika melakukan kegiatan komunikasi. Karena seseorang akan melakukan komunikasi dengan cara-cara seperti yang dilakukan oleh budayanya. Seseorang juga akan menerima pesan yang telah disaring oleh konteks budayanya. Konteks tersebut akan mempengaruhi apa yang akan diterima dan bagaimana menerimanya. Sebuah keluarga kawin campur budaya menjadi perpaduan yang unik
terutama ketika masing-masing pihak berusaha untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya. Sebagai pijakan awal, sebelum terjadinya pernikahan, masing-masing pihak menyatakan bahwa keluarga dan lingkungan tempat mereka tumbuh telah memberikan pemahaman terhadap etnis lain. Paling tidak, seseorang telah mendapatkan bekal sejak awal ketika mereka akan masuk ke dalam dunia yang lebih luas dan berinteraksi dengan beragam pribadi. Dapat bermacam-macam variasi untuk menguraikan sebuah bentuk perkawinan campuran yang dialami oleh sebuah keluarga dari pasangan kawin campur. Antara lain yang dapat ditemukan adalah yang pertama konsensus, yaitu kesepakatan antara kedua pihak, suami dan istri, yang terlibat dalam perkawinan campur. Segala bentuk kesepakatan yang telah diputuskan adalah untuk mewujudkan perkawinan yang ideal dalam kacamata mereka. Yang kedua, keamanan dan kesalahpahaman, yang meliputi berbagai perbedaan yang dapat mengarah dan pada terjadinya kesalahpahaman hingga menuju pada suatu konflik. Perbedaan latar belakang budaya tidak menutupi adanya kesamaan pandangan yang dimiliki oleh masing-masing pribadi. Yang ketiga, penyesuaian. Dalam kasus perkawinan campuran, tidak bisa dipungkiri harus ditempuh cara untuk melakukan penyesuaian antar kedua budaya yang tidak sama. Dan yang terakhir, kontradiksi, yaitu ada dan tidak adanya konsistensi atau konsensus dengan kenyataan yang dijalani sehari-hari dalam upaya mewujudkan situasi yang adaptif yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Sekian video presentasi dari kelompok kami yang membahas bahasa dan budaya, pentingnya persekutuan. Semoga apa yang kami jelaskan dapat dicerna dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.